Baiklah, sekarang kita akan membahas bagian baru, yaitu dari subbab dari bab trigonometri, yaitu tentang identitas trigonometri. Inti dari identitas trigonometri adalah kita membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau sebaliknya, yaitu dengan cara kita menggunakan 8 hubungan dasar dari trigonometri. Apa saja hubungan dasar itu? Kita bisa bagi 3. Hubungan kebalikan. Jadi kalau sekan X itu sama dengan kebalikan dari cos X. Lalu kosekan X itu sama dengan 1 per sin X. Kotangan X itu sama dengan 1 per tangan X. Untuk memudahkan kalian ingatnya, ingat saja bahwa kalau misalnya fungsi normalnya ada cosinus, maka kebalikannya adalah yang tidak punya yaitu sekan. Sebaliknya kalau dia punya sinus saja, berarti kebalikannya adalah kosekan X, ada nya. Tangan, kebalikannya tambah Lalu ada yang dinamakan hubungan pembagian atau yaitu tan X sama dengan sin X per cos X, dan kotangan X itu sama dengan cos X per sin X. Lalu bagian yang terakhir adalah hubungan Pitagoras, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X akan selalu sama dengan 1. Tangan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X, dan kotangan kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Jadi ini ke-8 identitas dasar yang harus kalian ingat, karena pasti akan kalian gunakan dalam menyelesaikan soal-soal identitas trigonometri. Juga untuk tambahan, yang bentuk yang harus kalian ingat adalah dalam bagian aljabar, pemfaktoran aljabar, ini selisih 2 kuadrat A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan bahan untuk mengerjakan soal-soalnya. Mari kita lihat mengerjakannya seperti apa dan bagaimana kita menggunakan ke-8 identitas dasar yang di papan. Oke, sekarang kita melihat 2 soal di depan. Soal pertama, 1 min sin kuadrat X kali 1 plus tangan kuadrat X sama dengan 1. Prinsipnya adalah kita akan membuktikan dari ruas yang kelihatannya paling sulit, paling rumit. Jelas bahwa di nomor 1, ruas kiri jauh lebih rumit dari sebelah kanan, maka kita akan jalankan ruas sebelah kiri. 1 min sin kuadrat X, dari identitas Pitagorasnya berarti ini cos kuadrat X. Sedangkan 1 plus tangan kuadrat X itu adalah sekan kuadrat X, di mana cos kuadrat X dikali sekan kuadrat itu kebalikan dari cos kuadrat X. Maka ini coret, sehingga kiri sama dengan kanan. Terbukti. Yang kedua, 1 min sin X per cos X sama dengan cos X per 1 plus sin X. Jadi kita buktikan dengan jalan yang sebelah kiri lagi. Ini kita kali bentuk sekawannya, yang tadi A plus B kali A min B, berarti ini kali 1 plus sin X per 1 plus sin X. Bentuknya ini akan jadi A kuadrat min B kuadrat, atau 1 min sin kuadrat X per cos X kali 1 plus sin X. Ini biarkan saja, jangan dikali, karena kita akan merubah 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat X per cos X kali 1 plus sin X. Atau kalau kita coret ini dan ini,
kita mendapatkan cos X per 1 plus sin X. Ini sama dengan yang diminta, maka kita sudah selesai sampai di sini. Ini sudah terbukti. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan soal lainnya. Oke, soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3 kita bisa lihat, kita bisa membuktikan kiri sama dengan kanan atau kanan sama dengan kiri. Karena sepertinya lebih mudah untuk mengoperasikan yang kanan, maka kita jalankan yang kanan. Sekant kuadrat itu 1 per cos kuadrat X ditambah 1 per sin kuadrat X. Kalau kita jumlahkan secara aljabar, itu berarti sin kuadrat X plus cos kuadrat X per sin kuadrat X cos kuadrat X. Sin kuadrat plus cos kuadrat itu 1 per sin kuadrat cos kuadrat X. Kalau kita pisahkan, sepersin itu kosekan, seperkos itu sekan. Bisa dilihat bahwa ini sama dengan ini. Ini sudah terbukti. Selanjutnya soal nomor 4. Ruas kiri hanya 2 kosekan X. Ruas kanan seperti itu. Jadi kalian harus pertimbangkan mana ruas yang akan kalian pakai. Akan terlalu ajaib kalau misalnya kalian bisa merubah satu ruas yang terlalu simpel seperti yang kiri bisa jadi yang kanan. Maka di sini juga kita jalankan yang sebelah kanan. Ini kita jumlahkan secara aljabar. Berarti itu sin kuadrat X tambah 1 plus cos X kuadrat per sin X kali 1 plus cos X. Jadi ini kita lanjutkan perhitungannya. Tambah 1 tambah 2 cos X plus cos kuadrat X. Ini biarkan saja dulu. Kalau kalian lihat di sini, ini sin kuadrat sama cos kuadrat itu berarti 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 cos X per sin X kali 1 plus cos X. Kalau kita keluarkan 2-nya itu berarti jadi 2 kali 1 plus cos X per sin X kali 1 plus cos X. Ini bisa kita coret 2 per sin X. Sin X nya kita balikan ke kosekan X. Ini sama dengan ini. Ini juga terbukti. Jadi itu soal nomor 3 dan nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Baiklah, ini soal kelima. Seperti biasa, kita lihat dari kedua ruas, terlihat bahwa yang lebih rumit adalah ruas sebelah kiri, maka itu yang kita akan jalankan. Kita juga diberikan petunjuk di sini. Kalau tadi yang biasa digunakan adalah A kuadrat min B kuadrat, sekarang kita pakai A pangkat 3 min B pangkat 3. Jadi kita langsung saja mulai. Cos theta, kotangan itu cos theta per sin theta kurang sin theta kali sin theta per cos theta per bawahnya adalah 1 per sin theta kurang 1 per cos theta. Kalau kita lihat itu bawahnya akan menjadi sin theta cos theta sin pangkat 3 cos pangkat 3 theta. Yang ini akan jadi cos theta min sin theta per sin theta cos theta. Kalau kita kali balik, ini akan jadi cos pangkat 3 theta min sin pangkat 3 theta per
cos theta min sin theta. Dengan petunjuk yang sudah ada di atas, berarti ini bisa kita faktorkan. Sin theta dikali cos kuadrat theta tambah sin theta cos theta tambah sin theta kuadrat cos theta sin theta. Ini bisa kita coret. Cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1, maka itu jadi sin 1 plus sin theta cos theta. Ini sama dengan yang ini, maka sudah terbukti. Demikianlah pembahasan mengenai identitas trigonometri. Silahkan ditunggu mengenai lanjutannya. Mungkin bisa masih di trigonometri, atau mungkin nanti kita kembali ke fisika atau ke kimia lagi. Silahkan di like jika membantu dan di subscribe untuk mengetahui update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.